Halo sobat penelusuran amatir, kembali lagi di channel YouTube Penelusuran Amatir. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, silakan pencet tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasi supaya kalian dapat video terbaru dari channel YouTube Penelusuran Amatir. Oke sobat penelusuran amatir, sudah siapkah kalian untuk mendengar cerita-cerita misteri yang akan disajikan di channel YouTube Penelusuran Amatir? Oke sobat penelusuran amatir, ini dia ceritanya. Jadi cerita ini dibagikan oleh Nadia Omara, sang YouTuber yang sering mengulas kisah horor yang terjadi di masyarakat. Kali ini Nadia Omara menceritakan kisah horor arwah Inneke yang mengganggu pasangan suami istri. Kisah nyata horor Inneke yang diceritakan Nadia Omara datang dari warga bernama Afza dari Bengkulu. Dilansir dari YouTube Nadia Omara, berikut kisah horor Inneke. Afza menceritakan kejadian horor dialami ibunya dan cukup menjadi luka besar terhadap keluarganya. Jadi cerita ini terjadi pada tahun 1999. Waktu orang tua Afza baru menikah yang biasa dipanggil dengan sebutan nama ayah Baba dan ibunya Bia. Baba dan Bia menikah pada usia yang cukup muda. Mereka menikah setelah lulus SMA karena dijodohkan. Setelah Baba dan Bia menikah ini, keduanya pun keluar dari rumah orang tuanya dan mengontrak di rumah kecil, salah satu kontrakan yang murah. Posisinya pada saat itu Baba ini belum mendapatkan pekerjaan karena baru lulus SMA dan tinggallah mereka di kontrakan ini. Selama hampir 10 bulan lamanya Baba mencari pekerjaan tapi belum juga dapat. Akhirnya salah satu sepupunya Bia menawarkan pekerjaan ke sang suami. Sepupunya Bia tersebut, sebut saja namanya Randy. Karena sepupunya Bia ini tinggal di luar kota dan kerjaan yang dia tawarkan ke Baba untuk mengawasi bangunan masjid yang dia bangun di daerah dekat rumahnya Randy. Randy pun menawarkan Baba sama Bia untuk tinggal di rumahnya. Rumahnya yang dimaksud rumah Randy kebetulan sudah sekira 2-3 tahun tak dipenghuni. Mendapatkan tawaran tersebut, Baba dan Bia setuju dengan pertimbangan rumah tinggalnya Randy dekat sama tempat kerja baru Baba nanti. Kalau tetap mereka tinggal di kontrakan lama lebih jauh itu, ditambahkan lagi mereka dapat informasi rumah yang mereka tinggali bukan rumah kosong dan terbengkalai. Walaupun sudah lama kosong, kata Randy, rumah itu setiap hari asisten rumah tangga di sana untuk membersih-bersih dan tidak menginap. Dari sanalah Baba berpikir tidak apa-apa, bukan rumah terbengkalai, masih ada orang yang datang setiap harinya. Seminggu kemudian Baba sama Bia pindah ke rumah ini. Di sini Baba sama Bia sudah hamil anak pertama mereka. Abangnya Afza dengan usia kandungan sekitar 1 bulan saat mereka datang dengan kondisi rumahnya seperti villa tua. Besar dan luasnya halaman di belakang rumah itu ada satu rumah besar juga. Kata Randy, rumah itu adalah milik sepasang suami istri yang selama ini mengurus rumah depan. Jadi ada 2 rumah yang berada di satu kawasan besar itu. Baru sampai di rumah itu, Bia sudah merasakan gak nyaman. Bia berkata, "Bah, kok udah gak enak ya hawanya?" Si Baba membalas, "Ah, gak ada apa-apa kok. Cuma sugesti kamu aja. Tenang aja sayang, di sini aman kok." Tidak lama kemudian mereka itu bertemu dengan pemilik rumah di belakang kemudian tersebut, sepasang suami istri yang sudah berumur.
Sering mereka dipanggil Nenek sama Datuk. Keduanya datang menyambut Baba dan Bia. Kemudian mereka berbicara. "Keduanya baik sekali," kata Baba. Sampai-sampai tahu Bia sedang hamil, Nenek sama Datuk bantuin angkat barang milik keduanya untuk dimasukkan ke dalam rumah. Pada saat itu Bia memasuki rumah besar itu, suasana di dalamnya makin tak karuan. Bia ini masih merasakan kedatangannya dia sama Baba disambut oleh penghuni rumah. Tapi waktu itu Bia diam saja. "Kok nggak enak di dalam sini ya?" kata Bia dalam hatinya. Nenek yang sepertinya menyadari sesuatu yang dirasakan Bia langsung memanggil dia. "Bia, sini duduk nak. Kamu duduk sini aja karena kamu lagi hamil," kata si nenek. Mengapa hal itu? Bia duduk aja dan langsung duduk di sebelah sofa yang langsung menghadap ke dapur. Dan sambil melihat sekeliling rumah, setelah diperlihatkan rumah tersebut adem juga. Soalnya rumah itu ada banyak jendela. Waktu Bia lagi melihat kiri kanan sekeliling rumah, tiba-tiba Bia melihat ke satu arah ruangan yang pada saat itu dia belum tahu itu ruangan apa. Di ekor mata Bia, dia menangkap ada anak gadis yang berusianya mungkin gak jauh lah dengan umurnya. Dan gadisnya itu posisi lagi ngumpet. Dia seakan-akan malu-malu kucing sembari jongkok. Dan dia ngumpet di balik pintu ruangan. Dia nggak tahu tuh ruangan apa, dan si gadis ini memperlihatkan separuh mukanya gitu. Tapi dia senyum. Karena dia senyum dibalas balik oleh Bia. Waktu itu Bia nggak mikir aneh-aneh, karena Bia pikir gadis itu adalah anak dari Datuk dan Nenek. Melihat suasana rumah tersebut yang sejuk, Bia dan sudah tidak merasakan ketakutan lagi, karena pertama kali dia datang. Dan pada saat itu Bia ini tidak menceritakan gadis tersebut sama Baba, karena Bia masih agak canggung untuk berinteraksi. Namanya juga perjodohan, kan masih malu-malu pada awal-awal tahun di pernikahan. Satu hari tinggal di rumah itu, Baba dan Bia betul-betul merasa nyaman karena mereka itu tidak menemukan kejadian yang janggal dan bikin gak enak hati. Tapi tepat 2 hari setelah pindah mereka berdua itu, pada suatu malam Bia ini tiba-tiba kebangun sekitar pukul 11 malam. Saat itu Bia kebelet untuk buang air kecil dan kebetulan kamar keduanya tidak ada toilet di dalam. Jadi kalau mau buang air kecil Bia harus keluar rumah dulu karena toiletnya terpisah dengan bangunan rumah. Bia bangunin Baba agar dapat menemani buang air kecil. Baba yang pada saat itu lagi ngantuk berat mengiyakan permintaan Bia. Akhirnya mereka keluar rumah dan berjalan menuju toilet yang ada di luar tersebut. Sampai di toilet, Bia pun masuk ke dalam dan Baba menunggu di depan pintu kamar mandi. Karena posisi toilet ada di luar, kalau misalnya Baba berdiri di dekat toilet, otomatis dirinya langsung bisa melihat rumah nenek sama Datuk dari kejauhan. Waktu itu Baba melihat rumah nenek sama rumah Datuk, kondisinya gelap, semuanya mati. Pas Baba melihat ke rumah nenek sama Datuk, ada seorang perempuan berambut pendek sebahu memakai rok jin panjang menutupi lututnya. Pada bagian atas perempuan tersebut memakai kemeja dan kemudian ia duduk di kursi depan rumah nenek dan Datuk. Dari kejauhan Baba melihat perempuan menyapanya sambil tersenyum dan dibalas senyum balik olehnya. Pada saat itu Baba mikir itulah anak Datuk dan Nenek. Gak lama kemudian Bia selesai buang air kecil dan mereka pun kembali masuk ke rumah dan tidur. Sama seperti Bia, Baba tidak menceritakan perempuan yang dilihatnya di depan rumah Nenek dan Datuk. Keesokan harinya Baba pun
pun mulai masuk kerja. Waktu itu Baba bertugas untuk mengawasi orang kerja bangunan di masjid itu. Bia juga nggak keberatan ditinggal sendiri karena Bia pagi-pagi ada nenek dan datuk atau ada anak mereka yang pasti akan datang untuk menemaninya. Dan betul saja, sekitar jam 8 pagi nenek sama 2 pembantu rumahnya datang ke rumah Bia untuk membersihkan ruangan hingga halaman. Pada saat itu nenek bilang, "Udah Bia, kamu duduk manis aja di luar rumah biar nggak capek," kata si nenek. Bia tidak enak hati, dia pun menyetujuinya dan pergi duduk di ayunan di depan rumah. Di sana duduk sambil baca majalah. Tidak lama kemudian tiba-tiba perempuan yang Bia lihat jongkok sama dia datang lagi menghampiri dan melempar senyuman kepadanya. Dia menyadari akan kehadiran perempuan tersebut, agak terkejut dan dia pun menyuruhnya untuk duduk bersamanya di ayunan. Dia nggak sadar kalau perempuan itu datang dengan baju yang sama seperti yang dilihatnya pertama kali dalam rumah ini. Dia melihat perempuan cantik tersebut, kulit sawo matang dan berambut pendek, punya lesung pipinya. Si perempuan ini mengenalkan namanya ke Bia, bernama Ineke, dan duanya mengobrol seakan sudah kenal lama. Ineke ini polos sekali, dia nggak tahu update fashion dan lainnya. Sampai ada satu titik Ineke tanya sama Bia, "Mbak, kamu ini lagi hamil ya?" kata Ineke. Mendengar hal itu pun Bia pun langsung kaget kenapa Ineke mengetahui kalau dirinya tengah hamil. Pada usia kandungan Bia baru berjalan sebulan, pada saat itu Ineke baru pertama kali ngobrol dengannya. "Iya mbak, aku hamil baru 4 minggu, kata Bia. Ineke pun meminta Bia agar bisa memegang perutnya yang sedang hamil. "Boleh nggak mbak aku pegang perutnya?" kata Ineke. Mendengar itu Bia pun langsung ingat pesan ibu. "Jangan sembarangan kasih izin orang untuk megang perut kau ini. Waspada aja, takut hal buruk terjadi," kata ibu Bia. Gegara hal itu, Bia pun menolak dan halus permintaan Ineke dengan menutupi perutnya pakai majalah yang dia bawa. "Nggak usah dulu ya Ineke, Bia malu, nanti kapan-kapan aja," kata Bia menolak halus. Di situ muka Ineke langsung berubah dari polos dan ramah menjadi senyum kesal. Tiba-tiba Ineke langsung bangun dari ayunan dan bilang sama Bia yang mukanya kesal, "Pelit kau," ujarnya. Bia shock setelah mendengar ucapan dari Ineke. Dia nggak nyangka kalau perempuan itu seketus itu sama dirinya. Padahal pertama kali datang muka Ineke ini terlihat baik dan ramah. Disitulah Bia khawatir, takut kalimatnya yang dia lontarkan menyinggung perasaan Ineke. Setelah Ineke ngomong seperti itu, perempuan tersebut langsung masuk ke dalam rumah nenek datuk sambil dibanting pintunya secara keras. Setelah kejadian itu pun langsung murung seharian gegara nggak enak hati dia usai membuat Ineke kesal. Ketika dalam menunjukkan sekitar pukul 5 sore, Baba pun langsung sadari dia merasa sang istri tidak baik-baik saja. "Dari tadi kok cemberut aja sayang, kenapa Bia?" kata Baba. Bia pun langsung memutuskan untuk menceritakan yang sudah terjadi. "Nanti malam kita ke rumah nenek sama datuk aja. Kita ke rumahnya untuk minta maaf ke Ineke," ujarnya. Singkat cerita, Baba dan Bia sedang makan di dapur, tiba-tiba listrik mati. Pas Baba jalan atau mengambil lilin, mereka mendengar ketukan pintu yang sangat keras sekali.